Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelas Disruptive Strategy and Innovation Universitas Binus Malang, yang terdiri dari Lintang Fairana, Gracia Eloy, Maria Musaad, dan Putri Anggraini. Di sini kami akan membahas analisis disrupsi digital terhadap industri kertas. Saya akan menjelaskan mengenai profil bisnis dan bisnis rise. Yang pertama ada sejarah singkat. Sejarah singkat dari PT Leces sendiri yaitu berdiri pada tahun 1939 di Leces Probolinggo pada masa penjajahan Belanda. Pabrik itu mulai beroperasi tahun 1940-an dengan kapasitas produksi 10 ton per harinya dengan menggunakan bahan baku jerami. Dua itu ada produk yang dihasilkan dari PT Leces sendiri yaitu ada kertas HVS, HVO, kertas industri, coping paper, dan newsprint paper. Selanjutnya ada teknologi dan bisnis. Leces memiliki produksi terintegrasi dari pengolahan bahan baku menjadi pulp hingga pembuatan berbagai jenis kertas. Perusahaan juga mengoperasikan unit daur ulang atau biasa disebut Denkin Plant serta sistem pengolahan limbah cair. Selanjutnya adalah strategi inovasi. Yang pertama itu ada Lean Six Sigma, diterapkan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Kedua ada diversifikasi produk, masuk ke pasar kertas bernilai tinggi seperti kertas sekuritas dan pulp non kayu. Ketiga, ekspor produk inovatif, contohnya seperti pulp jerami ke Jepang. Yang terakhir ada Blue Ocean Strategy yang berfungsi sebagai memilah pasar yang unik dan minim pesaing dengan margin yang lebih tinggi. Setelah dijelaskan mengenai profil PT Kertas Leces, sekarang saya akan membahas mengenai kenapa perusahaan ini akhirnya bisa mengalami kegagalan. Jadi, PT Kertas Leces dulu dikenal sebagai salah satu produsen kertas besar Indonesia. Tapi sayangnya, perusahaan ini dinyatakan pailit pada tahun 2018. Penyebab utamanya adalah karena Leces tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan juga perkembangan teknologi digital. Selain itu, Leces juga punya banyak masalah internal, mulai dari krisis keuangan, mesin produksi yang sudah tua, sampai ketergantungan pada satu sumber energi yaitu gas dari PGN. Begitu pasokan gasnya dihentikan, otomatis produksi di PT ini juga berhenti total. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa dalam dunia bisnis, inovasi dan kemampuan untuk beradaptasi itu penting banget. Perusahaan yang gak mau berubah dan terus pakai cara lama, seiring berjalannya waktu pasti akan kalah dengan yang lebih siap dalam menghadapi perubahan. Jadi kesimpulannya adalah yang bisa bertahan bukan perusahaan mana yang paling besar, tapi perusahaan mana yang paling cepat dalam beradaptasi. Nah, seiring berkembangnya teknologi, dunia itu mulai beralih dari yang serba fisik menjadi serba digital. Dulunya, kertas yang menjadi alat utama sebagai alat menulis, membaca, komunikasi, dan sebagainya mulai teralihkan ke teknologi digital. Dari situ muncul berbagai inovasi seperti Microsoft Word, PDF, email, Kindle, portal baca online seperti detik.com. Semua ini tuh berbentuk paperless ecosystem, di mana kita bisa membaca, menulis, mengirim dokumen tanpa menggunakan selembar kertas pun. Enabling teknologi yang tercipta dari adanya internet, cloud computing, dan perangkat mobile ini yakni kita bisa mengakses dokumen apapun dan dimanapun. Selain itu, coherent value yang tercipta dari adanya inovasi ini tadi, terciptanya ekosistem baru antara pelanggan, penyedia jasa, ataupun produsen di seluruh dunia yang memperkuat satu sama lain. Nah, ini tuh yang dinamain disruptive innovation. Tidak hanya menggantikan kertas, namun juga merubah cara kita untuk belajar, berkomunikasi di era digital.
Di sini saya akan menjelaskan metrik disruptive innovation. PT Kertas Leces adalah contoh disruptif pada kuadran disruptive change same DNA. Meski berupaya beradaptasi melalui Lean Six Sigma dan diversifikasi produk, Leces tetap berfokus pada produksi kertas fisik karena hanya melakukan perubahan teknologi incremental tanpa mengubah model bisnis. Leces tidak mampu mengikuti disrupsi digital dan akhirnya bangkrut pada tahun 2018. Sementara itu, Google Docs, Microsoft Word, PDF, e-book, email, dan media online sebagai disruptor berasal dari DNA berbeda, menggantikan fungsi kertas dengan ekosistem digital paperless. Perubahan ini bersifat cepat dan radikal membuat industri kertas tradisional kalah bersaing. Selanjutnya kesimpulan, kasus PT Kertas Leces Persora menunjukkan kegagalan perusahaan tradisional menghadapi disrupsi digital. Meski telah berinovasi melalui Lean Six Sigma, diversifikasi produk, dan Blue Ocean strategi, Leces tetap berfokus pada produksi kertas fisik tanpa mengubah model bisnisnya. Sehingga teknologi seperti Google Docs, PDF, dan media online menghadirkan paperless ekosistem yang menggantikan fungsi kertas secara menyeluruh. Kelemahan manajemen, teknologi usang, dan ketidakmampuan bertransformasi membuat Leces kalah dari para disruptor yang memanfaatkan model bisnis digital berbasis akses dan langganan global. Kasus ini menegaskan bahwa adaptasi dan inovasi berkelanjutan adalah kunci agar perusahaan tetap relevan di era disrupsi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.